You should make my earthquake. Make my earthquake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dika Muhammad Rizky, absen 6 dari PPKS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas simulasi komunikasi digital saya, yaitu tentang penanganan dokumen tahapan praproduksi. Tahap praproduksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai kita sumber daya waktu 75% dari keseluruhan produksi. Tahap praproduksi terdiri dari beberapa langkah, antara lain proses praproduksi. Praproduksi merupakan sebuah proses tahap awal dalam membuat produk multimedia berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi. Jika dalam produksi sebuah film, proses praproduksi adalah proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi. Dari mulai pengaturan budget, pemilihan sutradara, aktor, kameramen, kru, lokasi, peralatan, kostum, dan lain-lain. Pada prinsipnya, proses ini meliputi proses penuangan ide, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membuat prototipe, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Dan ini adalah gambar dari proses praproduksi. Lalu pengertian, penentuan konsep ide. Menentukan konsep atau ide merupakan realisasi dari pemikiran dasar dan gagasan awal yang bertujuan untuk meluangkannya ke dalam audiovisual berupa ide awal, tema yang akan diangkat. Pada tahap ini ditentukan secara judul, target audiens, gaya yang ingin ditampilkan. Lalu nomor 2 adalah desain. Desain merupakan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan berupa image, audio, video, dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep atau ide perencanaan produksi yang akan dilakukan. Pada langkah ini ditentukan bentuk isi cerita yang ingin ditampilkan, informasi properti yang digunakan, gambar yang akan ditampilkan baik berupa video, animasi, maupun image. Kebutuhan sound audio, masalah-masalah teknis yang dihadapi, interaksi antar konten yang dimunculkan, serta navigasi atau link yang akan digunakan pada produk. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahap membuat konsep kerja terhadap apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan perencanaan produksi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pembuatan storyboard konten, perincian anggaran produksi, jadwal kerja, kebutuhan peralatan, pembentukan anggota tim yang akan bekerja, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi merupakan sebuah tahap pengumpulan semua jenis data, baik teks, video, image, maupun audio. Dalam tahap dokumentasi dilakukan juga desain produk dan perencanaan produksi. Dokumentasi meliputi segala hal mengenai data dan informasi keseluruhan produksi dari awal produksi hingga akhir produksi, yaitu proses penggarapan proyek yang dituturkan secara lisan dan menjadi panduan seluruh proses produksi. Lalu nomor 5, membentuk tim. Membentuk tim yaitu melalui pembentukan anggota tim melalui seleksi yang sesuai dengan kebutuhan produksi, dan diharapkan setiap anggota tim dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Membuat rancangan desain. Membuat rancangan desain merupakan sebuah tahap bentuk dasar rancangan desain telah dapat diperlihatkan untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidak untuk produksi. Keputusan ini diambil oleh pimpinan produksi. Selanjutnya, proyek ini harus dapat dibuktikan keasliannya dengan
dibuatkan hak cipta. Tujuannya ialah agar produk mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan produk tersebut baru dan tidak meniru atau menggunakan hak cipta orang lain. Langkah terakhir adalah building prototype, adalah melakukan brainstorming, yaitu membahas rancangan desain yang telah dibuat bersama-sama dengan anggota tim dan klien guna mencari masukan pendapat untuk melakukan perbaikan. Nomor 7, penyempurnaan. Penyempurnaan adalah sebuah proses evaluasi dari beberapa tahap sebelumnya. Ketika masuk pada bagian ini, semua tahap yang dilakukan sebelumnya harus sudah benar-benar jelas dengan melalui kontrol dan koreksi pada tiap-tiap bagian. Diharapkan setelah tahap ini tidak ada lagi kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah nomor 8, penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Penandatanganan kontrak dan pembiayaan merupakan tahap terakhir dari praproduksi. Pada tahap ini dilakukan penandatanganan kontrak dan penandatanganan kontrak kerja dan pembayaran biaya sesuai dengan kesepakatan antar perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, proyek ini siap diproduksi. Proses kerja praproduksi multimedia. Secara singkat, praproduksi yaitu menentukan ide cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan penting ke dalam bentuk naskah cerita. Lalu dibuat storyboard untuk menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih detail, dibuat karakter tokoh dan background awal, lalu membuat keyframe. Lalu test shoot, yaitu sebuah rangkaian pendek gambar yang dirender dengan full color untuk memastikan teknik pergerakan dan renderingnya. Yang terakhir adalah sebelum proses sales animation sendiri dimulai, dibutuhkan konsep cerita yang harus dibuat dalam bentuk narasi. Lalu yang kedua adalah produksi. Tahap produksi merupakan tahap implementasi praproduksi di mana semua anggota tim pengembang multimedia bekerja. Secara umum tahap produksi multimedia adalah sebagai berikut. Ada content creation, elemen special effect musik, content processing, problem editing, formatting, compression, interrogation of content and software, testing, revise documentation, revise design, evaluation, build beta version, build alpha version. Lalu ada penjelasan di bawah. Konten adalah objek-objek yang terdapat pada aplikasi yang sedang dikembangkan. Pemrosesan isi, cropping, editing, assembly, formatting, compression. Lalu ini ada beberapa pengertian dari slide sebelumnya, yaitu tentang pengintegrasian isi dan software. Produk harus memudahkan pengguna untuk mengakses atau menggunakannya, serta software yang digunakan harus up to date. Lalu membangun atau membuat versi alpha. Ditetapkannya fungsionalitas, kelengkapan implementasi utama, mengintegrasikan semua modul dalam satu kesatuan. Menetapkan desain akhir, produk yang merevisi isi dan software. Menetapkan desain akhir produk yang terbaik, biasanya hasil dari umpan balik dari tester yang berkesinambungan dan modifikasi yang diimplementasikan pada seluruh proses produksi. Lalu merevisi software dan isi berdasarkan evaluasi. Temuan-temuan dijadikan acuan untuk revisi kekurangan, baik itu berupa software atau isi. Lalu yang ketiga ada pasca produksi. Adalah tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir. Tahap pasca produksi diterapkan terutama pada bidang multimedia, broadcasting, program television, video, audio recording, photograph, dan animasi. Setelah aplikasi beta diuji dan direvisi, itu memasuki tahap pengemasan. Produk akhir bisa dibakar ke CD-ROM atau dipublikasikan di internet sebagai sebuah konten web. Lalu ada penjelasan beta testing. Evaluasi terakhir dilakukan setelah mendapat umpan balik dari beta testing. Merevisi pada pasca produksi berarti melakukan penyesuaian akhir pada produk berdasarkan hasil evaluasi sebelum produk di launching. Meluncurkan produk jadi. Produk disebarkan kepada pengguna,
atau diserahkan kepada klien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga informasi tersebut bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.